Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang dinamika gerak, konsep gaya, gerak, kecepatan, dan percepatan yang beranggotakan yang pertama, Elswitiani dengan NIM 1806767. Yang kedua, Suci Ramadina Nasti dengan NIM 1802175. Yang ketiga, Taza Clara Sakti dengan NIM 1800040. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramadina Nasti dengan NIM 1802175. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep gaya dan gerak. Yang pertama yaitu konsep gaya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Jadi, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Jika kita menarik atau mendorong benda hingga bergerak, artinya kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Magnet sendiri memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, yang bisa menyebabkan adanya gaya. Yang kedua yaitu gaya listrik statis. Gaya listrik statis merupakan kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban. Yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi pada semua partikel di bumi yang menarik benda lain ke bawah. Yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Yang keenam yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep gerak. Gerak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan peralihan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak merupakan perpindahan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis gerak. Jenis gerak dapat mempengaruhi suatu benda. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kegiatan seperti yang pertama itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus. Yang kedua yaitu gerak parabola. Gerak ini adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau gerak melingkar. Berdasarkan percepatannya, gerak dibagi menjadi dua, yakni gerak beraturan dan gerak berubah beraturan. Gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0, atau A sama dengan 0, atau gerak yang kecepatannya konstan. Yang kedua yaitu gerak berubah beraturan adalah gerak yang percepatannya konstan, atau A sama dengan 0, atau gerak yang kecepatannya berubah secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taza Clara Sakti, NIM 1800040. Di sini saya akan menjelaskan konsep kecepatan. Konsep kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah. Kecepatan diukur dengan menggunakan velocitometer.
Rumus kecepatan ialah V sama dengan S dibagi T. Keterangan V sama dengan kecepatan dengan satuan kilometer per jam, S sama dengan jarak satuan kilometer, T sama dengan waktu tempuh satuannya jam. Contoh menghitung dengan rumus kecepatan rata-rata. Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Maka berapakah kecepatan rata-rata dari motor Andi tersebut? Diketahui S jarak 25 km, T waktu tempuh 2 jam. Ditanya kecepatan rata-rata V. Jadi dijawab V sama dengan S dibagi T sama dengan 25 km dibagi 2 jam, V sama dengan 12,5 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata dari motor Andi ialah 12,5 km per jam. Macam-macam kecepatan. Yang pertama yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besaran vektor, lebih tepatnya vektor semu, yang menyatakan frekuensi sudut suatu benda dan sumbu putarnya. Sistem satuan internasional untuk kecepatan sudut adalah radian per detik. Meskipun dapat diukur pula menurut derajat per detik, rotasi per detik, derajat per jam, dan lain-lain ketika diukur dalam putaran per waktu, misalnya rotasi per menit. Kecepatan sudut sering dikatakan sebagai kecepatan rotasi dan besaran skalanya adalah laju rotasi. Kecepatan sudut biasanya dinyatakan oleh simbol omega. Arah vektor kecepatan sudut adalah tegak lurus dengan bidang rotasi dalam arah yang biasa disebut kaidah tangan kanan. Kecepatan sudut ketika dalam suatu benda akan berputar dalam sebuah gerakan yang berbentuk melingkar di sekitar pusat. Misalnya, dalam jenis lainnya, ini dapat mengukur dalam seberapa jauh objek telah bergerak seiring waktu. Karena objek bergerak secara melingkar, jarak sudut dapat diukur dalam derajat, radian, atau putaran. Meskipun dalam suatu objek yang bergerak dalam lingkaran dapat kembali ke titik awalnya. Ia mempunyai suatu arah searah jarum jam negatif atau berlawanan arah jarum jam positif. Yang kedua yaitu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ialah pada sebuah arah dan kecepatan dalam suatu objek yang bergerak pada waktu tersebut. Yang ketiga, kecepatan konstan. Kecepatan konstan atau rata-rata adalah ketika sesuatu bergerak dari waktu ke waktu dengan kecepatan dan arah yang sama. Misalnya, pada titik tertentu ketika seorang wanita berjalan ke arah ini, ia mungkin memiliki kecepatan saat ini 1,4 meter per sekon ke bagian timur. Untuk mencapai kecepatan konstan, ia harus mengemudi ke arah ini untuk sementara dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Dwitiani dengan NIM 1806767. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang konsep percepatan. Konsep percepatan yaitu percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Akselerasi sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut. Jadi perlambatan dan percepatan pada intinya adalah sama, yaitu menunjukkan perubahan. Selanjutnya ada macam-macam percepatan. Yang pertama ada percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan atau delta V dengan selang waktu atau delta T yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut dengan rumus A sama dengan V2 diambil V1 per T2 diambil T1 sama dengan
V3 diambil V2 per T3 diambil T2. Dengan keterangan A sama dengan percepatan rata-rata meter per second kuadrat. Lalu V1 sama dengan kecepatan pada T1 meter per second. Lalu V2 sama dengan kecepatan pada T2 meter per second. Lalu V3 sama dengan kecepatan pada T3 meter per second. Lalu yang kedua ada kecepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat atau mendekati nol. Dengan rumus A sama dengan lim delta T delta V per delta T. Dengan keterangan A sama dengan percepatan sesaat meter per second kuadrat. Delta V sama dengan perubahan kecepatan meter per second. Lalu delta T sama dengan selang waktu second. Slide selanjutnya ada contoh soal percepatan rata-rata. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per second. Setelah mobil melaju 10 second, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu diketahuinya V1 sama dengan 2 meter per second. Lalu V2 sama dengan 4 meter per second. T1 sama dengan 0 second. T2 sama dengan 10 second. Lalu ditanyakannya percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut, yaitu kita tulis dengan A. Kita jawab A sama dengan kurung buka V2 diambil V1 kurung tutup per T2 diambil T1 kurung tutup. Di bawahnya sama dengan kurung buka 4 diambil 2 kurung tutup per kurung buka 10 diambil 0 kurung tutup sama dengan 2 per 10. Hasilnya 0,2 meter per second kuadrat. Itulah presentasi dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.